welcome to my channel guys. Kembali lagi di Cici channel. Oke, hari ini kita masak lagi ya guys. Tapi bedanya, ini adalah history horror. Aku akan menceritakan sesuatu yang indah tapi juga horror. Perkenalkan dulu sebelumnya, bagi subscriber baru, aku Cici channel dan salam kenal dan selamat datang di channel ini. Dan sebelum itu ingat 100% cerita ini hanyalah kayangan atau karangan semata. Jangan dianggap serius, apalagi di pembawaan videonya atau yang lainnya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf jika saya banyak ngomong yang terlalu belibet, dan saya juga akan minta maaf sekali lagi. Jadi aku akan menceritakan kisah kuntilanak. Cerita ini dimulai dengan seorang wanita yang begitu cantik. Dia bernama, anggap aja kita manggilnya Anna. Anna dikenal pintar di seluruh kelasnya. Anna juga cantik, perhatian, dan lembut. Itu dia mengapa banyak banget cowok yang menyukainya, terutama Bima. Bima adalah cowok terganteng, tercuek, tapi dia perhatian juga, dan dia juga ngincar nih Anna. Ini suatu hari Anna sedang mengerjakan PR kan. Oh ya, sebelumnya itu Anna juga adalah seorang anggota OSIS atau wakilnya ketua OSIS. Jadi dia tuh pasti banyak kerjaan banget kan guys. Dan dia harus pulang semalam. Yang ada di jendela itu malam banget, dan dia harus pulang lebih malam dari itu karena pasti kerjaan OSIS itu banget ya kan guys. Jadi dia mengerjakannya, menulis satu-satu. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh, suara langkah kaki, suara dan lain-lainnya, yang kayak suara hantu-hantu gitu ya guys. Nah, dia udah auranya itu udah bener-bener mencekam. Untungnya dia itu udah pulang ya. Dia udah pulang. Di hari keberapa entah, saya tidak menghitung, dia masuk lagi dan pulang seperti biasa. Begitu terus hingga di suatu hari ada kejadian aneh. Ada seorang temen namanya Clara yang sirik banget sama dia, dan juga dia suka banget sama Bima. Nah, permusuhan yang sangat sengit ini bisa dilihat dari mereka yang selalu aja berantem, termasuk Clara yang mencari gara-gara dengan Anna. Anna ini nggak terlalu banyak kepancing. Dia juga diem-diem aja karena ya dia harus menjaga image gitu kan, di depan semua murid harus mencontohkan yang baik dan lain-lainnya. Dan saya peringatkan lagi, jadi OSIS itu nggak enak guys. Nggak ada yang kalian pikirkan itu hampir semuanya salah. Kata kalian OSIS bisa marah-marah, sejujurnya kalian mau kalau jadi OSIS memang ngaturan, tapi pulangnya selalu larut malam karena mungkin terlalu banyak tugas gitu kan. Jadi aku saranin jangan mikir semuanya enak lah kayak jabatan CEO dan lain-lainnya. Pasti mereka dimulai dari nol. Dan saya tanya, apakah Anda mampu untuk memulai dari nol? Oke, langsung saja untuk pembahasan cerita horornya ya guys. Jadi Anna ini kan di rumah, bukan di rumah tapi di sekolahnya seperti biasa. Tapi bedanya itu ada Clara dan teman-temannya berniat jahat banget sama si Anna, dimana dia mengunci ruangan pintu kelasnya dan seolah-olah mengurungnya di situ. Anna yang menyadari itu, dia panik karena dia ingat dia tidak memegang kunci. Ternyata kuncinya itu dipegang ketua OSIS, dan ketua OSIS yang pulang lebih awal karena ada suatu rapat atau meeting atau apa gitu sama keluarga, acara keluarga. Itu menyadarinya.
Dia mau kembali untuk mengantarkan kuncinya, tapi di tengah-tengah situasi kedatangan nenek dan lain-lainnya, sepupu maupun yang lain-lainnya. Akhirnya si ketua ini nggak jadi nganterin dan bilang, mungkin bisa aja bisa. Di sini Ana berdiri dan meminta mohon kepada Clara untuk melepaskannya. Clara yang di situ punya niat baik jahat dari awal, dia itu nggak ngereken kan. Tapi besoknya Ana itu dikurung berhari-hari gitu kan. Akhirnya dia bisa bebas, terus dia dikurung ke lemari gitu ya. Nah, di lemari itu dia dikurung terus menerus hingga saat Clara mulai kok bau banget ya di sekitaran sini, di lokernya Ana lagi dan membuka, dan ternyata dia sudah menjadi tengkorak. Karena hal itu Ana atau Clara pun yang kaget dan terkejut. Dia langsung terjatuh dengan ekspresi yang mukanya benar-benar kaget. Dia gak bakal berpikiran sejauh itu. Dia gak bakal mungkin ngelakuin sejauh itu. Dan yang dia katakan semua tentang penguncian dan lain-lainnya itu tuh cuma bercandaan. Tapi tanpa dia sadar mungkin Clara itu ngelakuin itu. Akhirnya Clara dan teman-temannya pun mengubur si Ana ini di bawah pohon beringin, tepat di belakang sekolah. Pas di belakang sekolah itu pas banget. Itu kelas di belakang sekolah tuh pas banget kelasnya si Ana dan Clara itu di sampingnya atau gimana ya, pokoknya di atasnya gitulah. Dan mereka menguburnya saat jam pulang atau yang lainnya udah gak ada. Hari-hari biasa terlalu, tapi semakin lama kejadian semakin aneh. Saat Clara masuk, tiba-tiba di meja Ana ada tulisan help, dan di meja Clara ada tulisan demon, aku lupa, atau pokoknya intinya hal-hal yang pernah dia tuliskan ke mejanya si Ana itu loh. Dan di situ awalnya mereka masih mungkin ada yang ngiseng, tapi di hari keberapa itu nggak ngitung, itu tuh mulai ada kejadian aneh juga, dimana pas jam yang sama saat penguburan si Ana selalu ada suara teriakan dan juga mengata-ngatain Clara gitulah. Clara yang udah agak sedikit takut akhirnya pun memutuskan untuk pindah sekolah. Masalahnya tetap ada kejadian sama, berulang kali dia pindah, berulang kali kejadian itu ada. Dan setiap dia membuka lokernya buat loker sepatu gitulah guys. Di Indonesia kan gak ada, cuma ada di Jepang atau Korea, nggak tahu lah. Pokoknya tuh di situ selalu tercium bau busuk yang sama kayak baunya si tengkoraknya Ana itu kan. Dan akhirnya dia tuh bener-bener guys, istilah kata itu bener-bener takut banget. Dan saat dia pulang sekolah, dia merasakan merinding dan lain-lainnya. Akhirnya orang tua diikutilah sampai ke rumahnya. Nah, masalahnya di rumah itu ada keluarga besarnya yang hampir rata-rata semuanya bisa ngeliat makhluk atau pokoknya dia tuh bisa ngeliat roh-roh indigo. Nah, orang tuanya itu ngomong gini ke Clara, gini ya, nak sayangku, kamu ada masalah dengan hantu atau yang lainnya, ceritain aja, mama nggak akan ngasih tahu siapa-siapa. Clara di situ awalnya bingung, tapi akhirnya dia mengasih tahu semuanya. Ibunya hanya bisa menatap dan merasakan sesuatu. Ibunya juga bilang, maafkan mama nak, gara-gara mama kamu juga mengikuti jalan ini. Clara sadar
kalau mamanya juga pernah ngelakuin itu buat dapet ayah atau papanya. Dan sekarang itu terbawa hingga Claranya sendiri. Clara dan ibu maupun orang keluarga besar itu akhirnya memutuskan untuk pindah dan menghapus, benar-benar menghapus nama Clara. Di situ Anna yang sudah tahu, Anna tidak mengikutinya karena Anna tetap tinggal di sekolah ataupun yang lainnya. Dia selalu menggatayangi pohon beringin. Dia benar-benar selalu saja seperti itu. Setiap waktu, setiap detik, dan manapun itu, hanya orang indigo yang menyadarinya, atau auranya, yang siapapun yang menyadari aura dan bisa melihatnya, itu pasti sangat keren. Aku mengaku itu. Dan dia bakal menghantui kalian dan membuat rasa takut atau hal negatif. Itu yang membuat kita selalu berpikiran gitu. Kalau kita ngelihat hantu pasti berpikiran terus kan guys. Jadi itu penyebabnya kenapa hantu ini disebut kuntilanak, karena dia selalu berada di pohon beringin menurut aku pribadi ya. Oke guys, sampai di sini dulu cerita horornya. Kapan-kapan lagi. See you guys. Semoga kalian suka ya dengan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Bye bye. Bye bye bye.